Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu bertatap muka meski melalui jaringan internet yang subhanallah, melalui teknologi ini kita masih bisa bersilaturahmi ya, dari keluarga besar SD Muhammadiyah Pakel. Sebelumnya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan 1441 Hijriah. Anak-anakku dan Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kami menyapa SD Muhammadiyah Pakel, terutama keluarga besar SD Muhammadiyah Pakel, menyapa Bapak, Ibu, dan anak-anakku semuanya di tengah wabah corona yang sedang terjadi, sedang melanda di mana-mana, pandemi COVID-19 yang istilahnya seperti itu. Tapi semuanya itu kita berharap semoga tidak menyurutkan semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang Bapak Guru sayangi dan para orang tua yang senantiasa tetap semangat membimbing Ananda di rumah, pada kesempatan kali ini marilah kita senantiasa mengingat bahwasanya apa yang sedang melanda, apa yang sedang terjadi di sekitar kita itu semua semata karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan segala sesuatu, Allah mengatur semua ini karena memang sudah Allah tetapkan dalam kitab Lauhul Mahfuz. Kita sebagai manusia hanya bisa menjalani, berikhtiar agar tetap senantiasa dalam ridhonya, dalam lindungan Allah, dan juga tetap dijalani. Allah sebagai pencipta dan juga Allah sebagai pengatur segala sesuatu menunjukkan bahwasanya Allah itu adalah Rabb sekalian alam semesta dan juga sebagai Rabb manusia. Telah disebutkan dalam Quran surat An-Nas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul a'udzu birabbin nas. Di sini menunjukkan bahwasanya Allah itu adalah Rabbnya manusia. Rabb manusia di sini menunjukkan bahwasanya Allah satu sebagai pencipta, dua Allah sebagai pengatur, dan yang ketiga Allah sebagai pelindung seluruh ciptaannya. Nah, terkait dengan Rabb ini, maka dalam Islam itu ada yang namanya dengan tauhid rububiyah. Nah, tauhid itu apa ya anak-anakku? Ya, tauhid itu adalah mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah berarti menganggap bahwasanya Allah itu hanya satu, tidak ada tandingan, tidak ada yang bisa menyaingi kekuasaan Allah. Jangan seperti kisah dari umat-umat Nabi yang telah kita dengar selama ini. Salah satu contohnya adalah kisah Nabi Ibrahim. Ya, coba Nabi Ibrahim itu ada seorang raja yang sangat sombong sekali. Karena apa? Karena dia mengaku bahwa dia adalah, kira-kira siapakah raja ini? Ya, itu namanya adalah Namrud. Raja Namrud pada zaman Nabi Ibrahim sungguh sangat sombong dan angkuh. Bukan hanya mengaku sebagai raja, tetapi
dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia memiliki seorang penasehat dan juga seorang pembuat patung yang sangat hebat. Dan penasehat tersebut juga ayah dari Nabi Ibrahim. Tentu kalian masih ingat, namanya adalah Azar. Azar selain penasehat juga pembuat patung yang sangat hebat. Dia membuat patung-patung berhala untuk disembah, dan juga termasuk patung Namrud yang diakui sebagai Tuhan. Nah, Nabi Ibrahim waktu itu ketika kecil pun sudah dikaruniai Allah. Ya, karuniai Allah untuk apa? Untuk mencari kebenaran, siapakah Rabbku, di manakah Rabbku, dan bagaimanakah Rabbku. Maka Allah menggembleng Nabi Ibrahim dari kecil, di mana rasa keingintahuan mencari Tuhannya itu. Nabi Ibrahim melihat ketika malam hari ada bintang, kemudian ada rembulan, dan siang hari ada matahari. Semuanya itu memupuskan rasa keingintahuan bahwasanya itu adalah Tuhan. Nabi Ibrahim memiliki keyakinan bahwasanya tidak mungkin Tuhan memiliki sifat yang fana. Tidak mungkin Tuhan itu bergantian untuk selalu menjaga. Artinya di malam hari dia muncul, di siang hari dia tidak muncul atau sembunyi, dan sebaliknya. Nah, sehingga rasa keingintahuan itu menjadikan pemikiran Nabi Ibrahim menjadi lebih dewasa, dan beranjak dewasa, melihat sekelilingnya penuh dengan kemaksiatan, melihat ayahnya sendiri juga sebagai tukang pembuat berhala, maka muncullah rasa keinginan Nabi Ibrahim untuk mendakwahkan risalah Islam. Hal ini ditunjukkan kepada para penduduk bahwasanya patung berhala yang mereka sembah itu, ketika manusia atau para penduduknya itu melakukan sebuah penghinaan, waktu itu Nabi Ibrahim mencoba memakan salah satu makanan sesaji yang ada di hadapan patung berhala. Dan beliau bertanya, "Hai yang dipertuhankan, aku makan sesaji yang diperuntukkan untuk, apakah engkau marah?" Dan patung itu diam. Ketika Nabi Ibrahim melemparkan salah satu buah ke patung tersebut, apa yang terjadi? Patung itu juga diam saja. Dan puncaknya, Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung kecil yang ada di kuil tersebut, dan kemudian kapak penghancurnya diletakkan di hadapan patung paling besar yang tidak lain adalah patungnya si Raja Namrud. Tentu saja para penduduk yang sudah tahu bahwa orang yang tidak suka dan tidak menyetujui bahwasanya patung berhala itu adalah Tuhan mereka, itu Ibrahim, keesokan harinya mereka mencari dan menyeret Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun mengatakan, "Apa salah saya? Bukankah yang membawa kapak, atau bukankah kapak itu terletak di hadapan patung yang besar tersebut? Coba kalian tanya kepada patung tersebut, apakah dia yang melakukan penghancuran?" Nah, di sini menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim ingin mendakwakan bahwa Tuhan itu hanya satu. Tidak mungkin Tuhan lebih dari satu. Apabila Tuhan lebih dari satu, bisa saja terjadi pertikaian, bisa saja terjadi pertengkaran yang hebat antar Tuhan. Maka di sini kita
diberikan hikmah dalam cerita Nabi Ibrahim untuk mengetahui bahwasanya Allah itu adalah satu. Rabb manusia, pencipta manusia itu hanya Allah. La ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Oleh karena itu, di tengah wabah saat ini, di tengah pandemi yang mungkin bagi kita semakin lama semakin bosan di rumah saja, ya, maka satu-satunya jalan agar kita terlindung, ya kita berdoa kepada Allah. Kita mohon kepada yang membuat virus, bahwasanya ya Allah, berikanlah kami perlindungan, berikanlah kami ketabahan, dan tetapkanlah hati kami agar tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah, dalam menjalankan syariat Islam. Dan oleh karena itu, himbauan-himbauan dari pemerintah maupun dari sekolah bahwasanya kita harus tetap di rumah itu merupakan salah satu ikhtiar agar kita tetap terjaga, kita tetap bisa beribadah kepada Allah. Karena salah satu ketauhidan itu buktinya adalah kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan ibadah. Dan satu lagi, karena memang tugas kita sebagai manusia, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia itu selain untuk beribadah kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.